Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul kembali pada kajian himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah yang telah kita bahas mukaddimahnya kemarin serta sejarah pendiriannya, juga biografi beberapa ketuanya, pemikiran-pemikirannya, seberapa pengaruh pemikiran-pemikirannya terhadap Majelis Tarjih dan himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Pada minggu lalu telah kita bahas tentang dua tokoh. Yang pertama adalah Kiai Haji Mas Mansur dan yang kedua adalah Kiai Haji Ki Bagus Hadikusumo. Dan pada minggu ini kita akan membahas beberapa lagi tentang tokoh dan pemikirannya serta pengaruhnya di lingkungan Tarjih Muhammadiyah. Baik, kemarin telah kita sampaikan tentang Ki Bagus Hadikusumo dan setelahnya adalah sedikit dari Ki Haji Ahmad Badawi. Ki Haji Ahmad Badawi ini adalah tokoh asli dan yang berasal dari Kauman. Ki Haji Ahmad Badawi ini sangat memiliki, Masya Allah, sangat Jawa nih, karena Ki Haji Ahmad Badawi ini memiliki nasab kepada Panembahan Senopati, jadi orang bangsawan. Jadi Ahmad Badawi dilahirkan di Kauman pada tanggal 5 Februari tahun 1902. Nah, Kiai Ahmad Badawi ini yang telah dikabarkan tadi berasal dari Kauman, Yogyakarta. Bapaknya itu adalah Kiai Haji Muhammad Fakih, salah satu pengurus Muhammadiyah pada tahun 1912 sebagai komisaris. Ibunya bernama Nyai Hajah Siti Habibah. Nah, Hajah Siti Habibah ini merupakan adik kandung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kalau diruntut, Pak Ahmad Badawi ini merupakan ponaannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka dari itu ini adalah yang perlu kita ketahui. Dan menurut nasab yang dikutip oleh Yunus Anis dalam Lajang Kekancingan Asal Usul dari Parentah Kawadanan Darah Keraton, ini silsilah nasab Kiai Ahmad Badawi ini adalah Kiai Haji Raden Ahmad Badawi bin Raden Haji Habibur Rahman atau Raden Haji Muhammad Fakih, atau terus selain itu naik ke Nyai Muhammad Fakih, terus Kiai Sultaniti naik ke Raden Bangsa Yudo, terus Raden Suto Bangsa, Raden Suto Taruno, Raden Ayu utawi Raden Ajeng Suboniti, Pangeran Purbo, terus naik ke Pangeran Purboyo, naik ke Kanjeng Panembahan Purboyo, terus naik ke Sampiang Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Panembahan Senopati, ngaloga ingkang jumeneng ing Mataram sapisan. Jadi naiknya itu adalah ke Panembahan Senopati. Jadi orang bangsawan ini. Dalam keadaan ini, jadi karena Kiai Ahmad Badawi ini hidup di Kauman, karena Kauman ini adalah asal mula Pak Kaum, orang yang taat beragama. Jadi Kiai Ahmad Badawi ini hidup dalam lingkungan yang religius. Nah, selain itu Kiai Haji Ahmad Badawi karena religius dididik oleh orang tuanya secara religius dan dari sedini mungkin belajar di Muhammadiyah. Pada tahun 1908 sampai 1913 Kiai Ahmad Badawi itu ngaji di Madrasah Muhammadiyah yang jadi standar school atau SD lah di sana. Lalu ngaji di mana? Pondok pesantren Lerap Karanganyar di bawah
asuhan Kiai Haji Ibrahim. Nah, jadi nyantri. Memang dulu ini memang budayanya kalau mau jadi ulama, sampai sekarang itu harus nyantri. Lalu Kiai Ahmad Badawi melanjutkan pendidikannya ke Pondok Pesantren Termas Pacitan di bawah asuhan Kiai Raden Haji Dimyati. Nah, Termas ini pada masanya merupakan pusat Termas Jamsaren itu merupakan pusat pendidikan di Jawa, pesantren ketika itu. Itu NU tah Muhammadiyah tah semuanya belajarnya membaknya itu ke sana. Maka dari itu tidak heran orang-orang dulu ini sangat masya Allah, dan pesantren Termas ini memiliki tokoh yang sangat besar yaitu Kiai Mahfud Termas. Nah, Syekh Mahfud Termas ini yang menjadi imam atau menjadi pengajar di Masjidil Haram. Nah, maka dari itu keluarga Termas ini sangat luar biasa sekali, dan Kiai Ahmad Badawi ngaji di sana. Lalu juga ngaji ke Pondok Pesantren Besuk Wangkal Pasuruan. Nah, lalu belajar di Kauman dan Pandian Semarang. Terus kemana Kiai Ahmad Badawi pergi ke Mekah 3 tahun pada tahun 1000 setelah 1921. Jadi ngajinya ketika itu trennya adalah ke Mekah, ke Masjidil Haram. Nah, ini yang luar biasa karena memang Mekah zaman dulu pusatnya ilmu gitu. Nah, apalagi ulama-ulama Nusantara sebelum dikuasainya Arab Saudi oleh rezim Daulah Saudiyah yang saat ini berdiri. Sebelum itu ketika masih zaman Utsmaniyah atau masih suasananya masih kondusif, banyak sekali ulama Nusantara yang ke sana. Karena praktek-praktek ibadah yang menurut imam madhab yang 4 itu dibolehkan. Nah, ini sangat masya Allah ya. Lalu ketika itu setelah pulang, Ahmad Badawi menikah dengan Hajah Siti Zainah, adik Haji Muhammad Yunus Anis yang menjadi ketua juga. Oh, jadi ini menikah dengan adiknya. Nah, terus setelah itu dikaruniai keturunan 11 anak, masya Allah, bunga banyak sekali, 11 orang anak. Lalu salah satunya anaknya itu namanya adalah Jaldan Badawi yang pernah menjadi sekretaris 3 PP Muhammadiyah, dan Ibban Badawi yang aktif di Urtum Tapasuci. Nah, inilah yang salah satu karya-karya kehidupan Kiai Haji Ahmad Badawi yang kita perlu ketahui. Lalu karena pendidikannya tentang agama ini sangat mendalam, akhirnya Kiai Haji Ahmad Badawi memiliki banyak kitab. Kitab yang pertama Mi'ah Hadis yang isinya 100 hadis. Buku ini menjadi buku pokok bagi siswi mu'alimat. Nah, Ahmad Badawi menerapkan metode menghafal, mengartikan, dan memaknai. Ya, sorogan lah. Kalau sorogan setoran, diartikan, dimaknai. Terus yang kedua adalah pengajian rakyat. Yang ketiga kitab nukilan Syu'abul Iman. Nah, kitab nukilan Syu'abul Iman. Nah, ini ada di rumah gitu. Terus yang selanjutnya adalah kitab nikah. Yang kelima adalah kitab Pra'il. Yang keenam kitab manasik haji. 7 menghadapi orla. Terus jadwal waktu sholat selama-lamanya. Dan kesembilan adalah cara menghitung hisab hakiki tahun 1361. Hisab hakiki dan gerhana bulan. Ini adalah kitab-kitabnya Kiai Ahmad Badawi yang sangat banyak. Maka dari itu perlu kita ketahui dan kita baca untuk dapat kita mempelajari hal-hal yang beliau kembangkan. Kiai Haji Ahmad Badawi ini selain menjadi orang yang besar, kiprahnya macam-macam. Ketika dulu Kiai Haji Ahmad Badawi Jogja atau Indonesia semuanya diadakan
kudeta G30 SPKI, gerakan PKI itu, gerakan Gestapo itu, semuanya dikudeta dan semuanya ketika itu berusaha melawan PKI. Nah, Ki Bagus Hadikusuma ini ketika itu membentuk, selain perlawanannya ada dua, perlawanan secara ideologis dan perlawanan secara fisik. Dan ini perlawanan dengan secara ideologis mengatakan bahwasanya dan berfatwa bahwasanya membubarkan PKI itu ibadah, karena PKI ini adalah bencana nasional. Maka dari itu membubarkan PKI ini ibadah. Dan perlawanan secara perlawanan secara fisik, yaitu Kiai Ahmad Badawi bersama pembesar agama di Jogja DIY ketika itu membentuk APS, Angkatan Perang Sabil, yang beroperasi di mana di Yogyakarta. Nah, APS ini juga menghimpun ulama-ulama dan pemuda-pemuda di Jogja ketika itu. Dan Kiai Ahmad Badawi juga ngambil senjata. Diceritakan ia turut beroperasi di Sanden, Bantul, Tegalayang, Bleberan, Kecapean, Kulon Progo. Nah, ini bahkan Imam atau Ahmad Badawi dikukuhkan menjadi imam ketiga APS bersama Kiai Haji Mahfud sebagai imam 1, KHR Hajid sebagai imam 2 untuk DIY. Nah, selain itu juga menjadi anggota Laskar Rakyat Mataram. Nah, jadi perlawanan ketika itu sangat luar biasa. Maka dari itu, ini adalah peran Kiai Haji Ahmad Badawi. Lalu bagaimana perannya di Muhammadiyah? Insya Allah kita akan bahas setelah break nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.